Bagaimana? Rasanya enak kan? Hah? Aku tidak suka kalian yang percaya Tuhan. Tapi aku suka uang. Jika kau serahkan uang gereja, segalanya akan baik-baik saja. Jangan pikir kami tak bisa berbuat apa-apa. Jika kau hanya diam saja. Kami tidak akan berhenti menyiksamu sampai kau menyerahkan uang gereja. Jika tidak, kau bisa menikmati ini sepuasnya. Aku akan membuatmu merasa sedang berada di ayunan. Keparat kau keras kepala. Bicara! Bicara! Uang gereja itu, di mana kau menyimpannya, ha? Bicara! Di mana kau menyimpan uang gereja? Orang yang ditangkap bersamamu sudah mengakui semuanya. Setelah dia mengaku, kami melepaskannya. Aku tahu rumah mana saja yang kau kunjungi dan di mana kau tinggal. Jangan bertindak bodoh. Katakan kepadaku apa yang kau tahu. Dan kau pun boleh pulang. Kau takkan menyerah sampai kau lihat kuburanmu sendiri? Pemerintah memerintahkan kami untuk lebih banyak bertindak jika menyangkut gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk menghancurkannya diam-diam. Jika kau tetap tidak mau bekerja sama, akan kulenyapkan kau dari muka bumi ini. Apa kau ragu? Kau telah jatuh ke tangan kami hari ini, dan Tuhanmu tidak dapat menyelamatkanmu. Jika kau tidak memberikan informasi tentang gerejamu, kau tidak akan bisa melewati ini. Apa kau tidak percaya bahwa kami akan membunuhmu hari ini? Dari mana asal buku-buku tentang kepercayaan kepada Tuhan ini? Kau dapat dari siapa? Orang tak dikenal yang memberitakan Injil padaku. Aku tak kenal dia. Keparat! Kami punya saksi dan bukti, tapi kau tetap bungkam. Aku rasa kau sudah hidup cukup lama, ha? Cepat, Keparat! Aku tak kenal dia, apalagi yang bisa kukatakan. Dia memberiku buku itu, tapi aku bukan orang percaya. Beraninya kau mencoba menipuku. Ada yang melaporkan bahwa kau percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan menyangka, hah? Kau salah paham. Aku bukan orang yang percaya Tuhan. Keparat, kau bukan orang percaya. Keparat!
Beraninya kau tidak mengaku? Sialah! Bisakah kau buka bajunya? Polisi dari kampung halamanmu datang menjemputmu. Tanda tangan dan cap jempolmu. Cepat! Kami membebaskanmu kali ini. Keparat! Ayah, makanlah lagi. Bagaimana keadaannya 2 hari ini? Harus bagaimana lagi? Beberapa hari yang lalu dia terus demam tinggi. Sekarang sudah membaik. Dan dia hanya duduk untuk makan. Dia merasa lebih baik dari orang lain ya? Makan pun disuapi. Pria yang tadinya sehat telah dipukuli hingga seperti ini. Kondisi seluruh tubuhnya buruk. Ketika dia baru sampai di rumah, aku hampir tidak mengenalinya. Dirinya tidak terlihat seperti manusia. Setiap hari dia berteriak kesakitan. Bagaimana kami bisa terus seperti ini? Berdoalah kepada Tuhanmu. Kau punya Tuhan, bukan? Kau percaya Tuhan, bukan? Sudah berulang kali kukatakan, jangan percaya. Dan kau bersikeras percaya. Lalu, bagaimana hasilnya? Bagaimana rasanya? Melawan PKT? Hah? Tapi kami tidak melakukan hal buruk sebagai orang percaya. Tuhan memerintahkan kami menjadi orang yang baik menempuh jalan yang benar. Jika semua orang seperti kami, kalian di kader desa... Cukup. Aku kesini bukan untuk dengar ceramah. Simpan kata-kata itu. Untuk dirimu sendiri. Tuhan memerintahkan kami untuk menempuh jalan yang benar dan menjadi orang yang baik. Apa yang salah dengan itu? Awasi dia. Jangan sampai dia keluar beraktivitas. Lihatlah keadaannya. Bagaimana mungkin dia beraktivitas? Oh iya. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Setiap minggu, Cho Siang Ming harus melapor ke kantor polisi. Jika kami tidak melihatnya, kami akan mencarinya di rumahmu. Mengerti? Ayah, mereka sudah pergi. Apa mereka sudah pergi? Kau yakin? Mereka sudah pergi. Aku melihat mereka pergi. Apa mereka sudah pergi jauh? Sudah keluar dari pintu depan? Iya, aku sudah menutupnya.
Aku tidak bisa tinggal di sini. Kelompok setan ini sedang mengincarku. Ayah, mungkin ayah bisa... Mereka melihat aku tidak mau memberikan informasi. Jadi mereka tidak membiarkanku tidur. Selama 7 hari 7 malam, mereka bergantian menyiksaku. Ketika melihatku lelah atau tertidur, mereka menusukku dengan tongkat bambu atau memukul kepalaku menggunakan alat pel. 7 hari 7 malam itu, adalah hari yang paling melelahkan dalam hidupku. Aku sangat lelah, tapi tidak bisa tidur. Aku juga dipukuli oleh mereka. Aku hampir mengalami depresi. Namun dari lubuk hatiku aku berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ada di sini bersamaku. Aku tidak ingin menjadi Yudas. Dengan mengandalkan perlindungan Tuhan, aku bertahan hidup selama 7 hari itu. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kedengarannya berat. Iya. Itu pasti sulit. Iya. Tuhan benar-benar melindungimu. Iya. Iya. Itu perlindungan Tuhan. Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mereka membuatku menderita 7 hari 7 malam. Ketika melihatku tetap bungkam, mereka mencoba cara lain. Suatu hari, aku melihat mereka membuat sebotol cairan berwarna putih susu. Para petugas polisi itu berbisik. Obat ini luar biasa. Akan sulit baginya untuk tidak bicara kali ini. Setelah diberi ini, dia akan memberitahukan semuanya. Saat mereka mengatakan ini, beberapa orang mengerumuniku. Mereka menekan tubuhku ke lantai. Kemudian menggunakan tongkat besi untuk membuka paksa bibirku. Mereka tak membiarkanku bicara dan dengan paksa menuangkan botol cairan warna putih susu itu ke dalam mulutku. Setelah beberapa waktu, aku mulai merasa pusing. Perutku terasa panas. Pikiranku menjadi kacau. Aku tak mampu mengendalikan tubuhku dan aku mengigau. Sepertinya aku mendengar seseorang berkata kepadaku, "Cao Xiangming, bangunlah. Putrimu mengalami kecelakaan mobil. Jika kau memberi kami informasi tentang gerejamu, kami akan membawamu menemui putrimu. Cepat bicara. Cepat bicara." Meski aku tak mampu mengendalikan tubuhku, dalam hatiku aku sama sekali tidak bingung. Dan aku terus berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mau menjadi Yudas. Kumohon lindungi aku. Aku bukan Yudas. Aku bukan Yudas. Polisi terus mendesakku untuk memberi informasi tentang gereja kita. Karena pelindungan Tuhan yang luar biasa,
Aku tidak mampu mengatakan apapun. Syukur kepada Tuhan atas perlindungan. Dan mereka tidak mendapatkan informasi apapun dariku. Syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Saat aku akhirnya siuman, semua orang yang mengelilingiku telah pergi. Dan aku ditinggalkan sendirian, tergeletak di lantai yang dingin. Di sekelilingku ada cairan warna putih susu yang tidak bisa mereka tuangkan ke mulutku. Aku bersuka cita karena sekali lagi telah mengatasi siksaan iblis dan tidak menjadi Yudas. Aku merasa sangat terharu dan bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Itu Tuhan. adalah perlindungan Tuhan. Setan-setan tidak ragu untuk menyiksa orang. Mereka gunakan segala macam cara untuk membuat orang mengkhianati saudara-saudari mereka dan aset gereja. Iya. Jadi cairan warna putih susu yang mereka tuangkan ke dalam mulutmu itu apa? Iya. Apa itu? Di botolnya tidak ada keterangan. Mereka memasukkannya ke dalam botol air mineral. Setelah dituangkan ke dalam mulutku, perutku terasa panas dan kepalaku pusing. Ku dengar mereka membuat obat ini sendiri. Efek utama dari obat itu adalah melumpuhkan sistem saraf, membuat orang mengigau. Dan secara proaktif mengatakan informasi apapun yang mereka inginkan. Kurasa di pasaran itu disebut halusinogen. Ya ampun. Halusinogen. Kalau begitu saudara Chow dalam bahaya. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, jatuh ke mereka tidak akan berakhir baik. Iya. Syukur kepada Tuhan. Setan-setan itu menggunakan berbagai tipu muslihat. Saudara Zhou sungguh tetap teguh dalam kesaksiannya. Iya, syukur kepada Tuhan. Bukankah ini seorang pemenang? Inilah seorang pemenang. Inilah Iya. seorang pemenang. Syukur kepada Tuhan. Benar. Iya. Semua ini adalah perbuatan Tuhan, perbuatannya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kali ini lebih dari 10 anggota gereja kami ditangkap. Beberapa berjanji meninggalkan imannya, mengkhianati gereja dan menjadi Yudas. Mampu tetap teguh saat menghadapi penangkapan dan penyiksaan sangatlah sulit. Iya. Semua itu karena perlindungan Tuhan. Iya. Syukur kepada Ketika Tuhan. saudara Lee digantung oleh polisi, dia menyerah bahkan sebelum 10 menit. Dia mengkhianati pemimpin gereja dan diaken. Dan polisi merampas banyak uang persembahan. Itu kerugian yang sangat besar. Saat aku ditangkap, aku pun merasa lemah. Beberapa kali, aku hampir menyerah. Tapi melalui perlindungan Tuhan yang luar biasa, aku berhasil tetap teguh. Suatu hari, agar dapat melihat tulisan tanganku, mereka menyuruhku menyalin satu bagian dari himne firman Tuhan. Mereka melakukannya. Iya. Satu bagian dari himne firman Tuhan itu sangat membantuku. Di saat-saat terlemahku, ketika aku hampir menyerah, firman Tuhan memberiku kekuatan dan keberanian untuk terus bertahan. Hei, bagian yang mana itu? Iya. Bagian yang mana? Di bawah bimbingan terangku, engkau semua pasti akan menerobos penindasan kekuatan kegelapan. Engkau pasti tidak akan kehilangan bimbingan dari terangku di tengah kegelapan. Engkau pasti akan menjadi penguasa atas seluruh ciptaan. Engkau pasti akan menjadi pemenang di hadapan iblis. Saat runtuhnya kerajaan Sinaga Merah yang sangat besar, engkau pasti akan berdiri di tengah kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya sebagai bukti kemenanganku. Engkau semua pasti akan berdiri teguh dan tak tergoyahkan di tanah sini. Melalui penderitaan yang kau tanggung, engkau akan mewarisi berkat-berkatku. Dan pasti akan memancarkan kemuliaanku ke seluruh alam semesta. Amin. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Firman ini bagus sekali. Iya. Mereka memaksaku menyalinnya 5 kali. Saat aku menulisnya, aku berdoa. Dan dalam hatiku, aku bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menginspirasiku? Iya. Aku tidak boleh menjadi lemah. Aku harus mengandalkan firman Tuhan untuk menjadi kesaksian baginya. Sekalipun dipukuli, aku tak akan menjadi seperti Yudas. Syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, aku melewati momen sulit lainnya. Syukur kepada Tuhan. Itu luar biasa. Iya, itulah bimbingan Tuhan.
Jadi saudara Joe, karena kau tidak pernah mengkhianati gereja, mengapa mereka membebaskanmu? Iya, cepat beritahu kami. Apakah Tuhan melakukan semacam mukjizat? Iya, benar. Apakah ada Aku semacam mengaguminya. mukjizat? Kau menerima banyak kasih karunia Tuhan dan perlindungan yang luar biasa. Beritahu kami, beritahu kami. Sebenarnya, itu ceritanya panjang. Aku tidak akan ceritakan semua detailnya. Aku melihat penyiksaan mereka tidak ada akhirnya, dan aku tak akan dibebaskan dalam waktu dekat. Lalu, aku mendapat ide. Aku akan berpura-pura gila. Ketika mereka melihatku gila, dan semua tipu muslihat mereka gagal, aku dibebaskan. Syukur kepada Tuhan. Apakah Syukur ide kepada itu Tuhan. merupakan hikmat yang diberikan Tuhan kepadamu? Iya, itu pasti hikmat. Iya. Itu adalah hikmat. Itu pasti hikmat. Benar. Iya, benar. Tentu saja. Itu hikmat Hei, yang diberikan Tuhan. Semua itu tidak penting. Yang penting, saudara Joe tidak mengkhianati gereja dan dia tetap teguh dalam kesaksiannya. Itu jarang terjadi. Iya, dia tetap teguh dalam kesaksiannya. Dia tetap teguh dalam kesaksiannya. Itu tidak mudah. Dia benar-benar seorang pemenang. Aku tidak boleh mencuri kemuliaan dari Tuhan. Semua ini perbuatan Tuhan. Kemuliaan ini untuk Dia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini luar biasa. Iya, dia tetap teguh dalam kesaksiannya. Itu adalah bimbingan Saudara Tuhan. Jauh, kau menderita di penjara. Ambil ini, pulihkan darah dan kekuatan. Tidak perlu. Saudara Simpan John, saja. ambillah. Simpan saja. Tuhan melindungiku. Aku baik-baik saja. Kau harus jaga kesehatan. Iya. Iya. Ambillah, kau harus jaga kesehatan. Aku menerima bahwa ini adalah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Malam itu, aku pulang dari memberitakan Injil bersama saudara Chen. Ketika kami hendak memasuki desa, tiba-tiba 2 orang yang memegang lampu senter menyinari wajah kami dengan senter itu. Kami polisi. Sembari mengatakan itu, mereka merampas tasku dan mereka memborgol kami. Karena aku baru percaya Tuhan, memberitakan Injil dan membantu orang-orang memahami kebenaran dan menempuh jalan yang benar dalam hidup, dan belum melanggar hukum nasional apapun. Kupikir meskipun polisi telah menangkapku, mereka mungkin tidak akan melakukan apapun terhadapku. Tak pernah kusangka bahwa polisi rakyat akan memperlakukan orang-orang yang percaya Tuhan dengan sangat kejam dan dengan biadab. Itu membuatku merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Seolah-olah aku tinggal di neraka yang ada di bumi. Siang dan malam itu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Awalnya mereka memborgol tanganku. Lalu seorang pria bernama Ju Jun mengikatkan tali ke borgol itu dan menariknya ke belakang sekuat tenaga. Saat melakukannya dia berkata, Apa kau akan bicara? "Apa kau akan bicara? Apa kau akan bicara?" Apa kau akan bicara? Aku menjerit kesakitan dan butiran keringat menetes dari dahiku. Di mana kau menyimpan Rasa sakit seperti itu menyayat hati dan terpatri dalam ingatanku. Aku mendengar tulang-tulang di lenganku ditarik hingga berbunyi klik. Dalam hatiku, aku dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Selama beberapa hari, tak henti-hentinya mereka berusaha mendapatkan pengakuan dariku dan mencoba segala macam penyiksaan untuk membuatku bicara. Sekujur tubuhku sudah lebam. Tanganku berwarna keunguan dan bengkak, serta kakiku terasa bengkak dan mati rasa. Satu persatu, luka bermunculan di kakiku, dan luka-luka itu mengucurkan darah. Sekujur tubuhku terasa panas, rasa sakitnya tak tertahankan. Aku tidak mengerti mengapa aku menderita penyiksaan seperti ini, karena percaya Tuhan dan menjadi orang yang baik. Namun meskipun keadaanku seperti ini, mereka terus berusaha mendapatkan pengakuan dariku melalui penyiksaan.
Mereka memukuli dan menendangku. Bahkan dengan sengaja memukuli dan menusuk lukaku dengan tongkat pel atau batang bambu. Keparat! Beraninya kau tidur! Beraninya kau tidur! Bangun! Beraninya kau! Bangun! Keparat! Meskipun aku tidak melanggar hukum apapun, saat menderita penyiksaan ini, aku tidak punya hak atau keberanian untuk melawan. Martabat dan hak asasiku diinjak-injak di bawah penyiksaan kejam dan keji yang dilakukan setan-setan itu. Orang-orang di sekitarku hanya mencemooh dan mengejekku dengan lantang. Tak seorang pun dari mereka yang bersimpati kepadaku. Situasi ini membuatku kembali bergidik ketakutan, dan aku sangat merasakan kekejaman dan ketidakpedulian yang ada di dunia ini. Bukankah ini neraka yang dibicarakan dalam firman Tuhan? Penyiksaan yang tidak manusiawi itu berulang kali membuatku melihat wajah para setan itu dengan jelas. Dan aku juga sangat merasakan kehadiran dan perlindungan Tuhan. Ini membangkitkan tekadku bahwa aku sama sekali tidak boleh menjadi Yudas. Setelah itu, mereka terus menendang dan memukuliku, dan bahkan tidak memberiku makanan atau air minum. Meski mereka menuangkan obat ke dalam mulutku, dalam upaya untuk membuatku tanpa sadar memberikan informasi tentang gereja. Karena perlindungan Tuhan, mereka tidak berhasil. Aku melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan aku bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Dia tunjukkan. Oh, belajar lagu pujian? Iya. Mau gabung dengan kami? Baiklah. Iya. Ini. Baik. 多少年来，人一直欺骗神，一直把神当作门外客。多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立，却不理会神。多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神，多少次互相以罪相争。 Mereka meninggalkanku di tengah manusia lain. Berkali-kali mereka menyangkalku di hadapan setan-setan. Menyangkalku. Menyangkalku. Apa maksudnya menyangkalku? Saudara Cho, apakah kau lelah? Jika lelah, istirahatlah. Lukamu masih belum sembuh, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak, aku baik-baik saja. Baik.
Di bawah rezim PKT, begitu seseorang mulai mengikuti Tuhan, mereka kehilangan hak asasi manusianya. Bukan saja mereka tidak menerima rasa hormat dan perlindungan dari masyarakat, mereka juga harus menanggung pengucilan dan penindasan dari masyarakat. Dan tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Melalui propaganda PKT, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan para pengikutnya telah dianggap jahat. Jadi dimanapun kau berada, setiap kali orang mendengar bahwa kau adalah orang percaya di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka menganggapmu orang yang tidak manusiawi. Di bawah izin pribadi dari Komite Sentral PKT, baik di sekolah maupun di lembaga manapun, baik di desa maupun di kota, kita orang-orang percaya di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa menderita berbagai tingkat diskriminasi dan berbagai macam perlakuan tidak adil. Bahkan penjara pun tidak terkecuali. Penjara adalah tempat yang menampung segala jenis penjahat. Mereka dikurung di sana karena melanggar hukum. Inilah yang pantas mereka terima atas kejahatan mereka, karena merekalah penjahat yang sesungguhnya. Namun, orang Kristen tidak bersalah. Kita tidak melanggar hukum apapun. Tapi kita tetap dihadapkan dengan penyiksaan yang sama, seperti penjahat sungguhan di sana, atau bahkan penyiksaan yang jauh lebih buruk daripada mereka. Dalam hal hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang seharusnya kami nikmati, orang Kristen mengalami keadaan yang lebih buruk daripada mereka yang dijatuhi hukuman mati. Aku tak tahan lagi. Kau tidak bisa menahannya. Sekalipun tak bisa, kau tetap harus menahannya. Keparat, kau kencing di lantai. Beraninya kau kencing. Beraninya kau kencing. Keparat. 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 Aku tidak percaya. Binatang-binatang buas ini bahkan tidak memberiku hak untuk buang air. Aku dipenjara di sini karena aku percaya Tuhan dan menempuh jalan yang benar. Jika aku tidak percaya Tuhan, aku benar-benar ingin bertarung dengan kalian para monster. Sekalipun itu berarti aku bisa mati, aku tak akan membiarkan kalian lolos. Namun aku tahu, aku tidak boleh melakukannya. Tuhan ada di dalam hatiku. Dan aku percaya segalanya berada di dalam tangannya. Dan Tuhan akan membukakan jalan ke depan bagiku. Aku berdoa kepada Tuhan di dalam hatiku. Kemudian terpikir olehku untuk berpura-pura menjadi gila. Untuk menguji apakah aku benar-benar sudah gila dan bodoh. Mereka memberiku makanan basi. Ayo, pamerkan dirimu di sini. Mereka juga menanggalkan pakaianku, membiarkanku telanjang, dan membuatku berdiri di lorong tanpa sehelai kain pun. Dengan semua petugas pria dan wanita dari polisi rakyat melihatku saat mereka lewat. Meski dari luar, aku terlihat benar-benar gila dan bodoh. Dalam hati, aku merasa sangat malu dan marah saat mereka mempermalukan diriku. Martabat dan integritasku benar-benar dihancurkan di bawah pengawasan polisi rakyat.
Dengan cara ini aku melewati masa sulit ini seperti yang kuharapkan. Mereka tak punya pilihan selain membebaskanku untuk sementara waktu. Bagiku, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melepaskan diri dari neraka dunia ini. Dan sisa martabat terakhir yang bisa kuperjuangkan untuk diriku sendiri. Namun, aku tidak yakin mengenai sesuatu. Akankah hal-hal yang telah kulakukan untuk melepaskan diri dari neraka dunia ini dan untuk memperjuangkan sisa martabat terakhir itu diingat oleh Tuhan? Atau akankah semua itu mungkin mempermalukan Tuhan? Manusia tak hanya tidak mengenaku dalam dagingku. Lebih dari itu, dia telah gagal memahami dirinya sendiri yang berdiam dalam tubuh jasmani. Selama bertahun-tahun, manusia telah menipuku, memperlakukanku sebagai tamu dari luar. Berkali-kali, mereka membiarkanku berada di luar pintu rumah mereka. Berkali-kali mereka telah berdiri di hadapanku, tetapi tidak mengindahkanku. Berkali-kali mereka meninggalkanku di tengah manusia lain. Berkali-kali mereka menyangkaku di hadapan setan-setan. Menyangkaku. Ketika aku menguji iman manusia, tidak satu manusia pun memberikan kesaksian yang benar. Tidak ada yang mampu mempersembahkan segenap dirinya. Sebaliknya, manusia terus bersembunyi dan menolak untuk membuka diri, seolah-olah aku hendak merampas hatinya. Semua orang menghasilkan sedikit warna hijau di kehangatan musim semi. Mereka tidak pernah tetap menghijau dalam embusan angin sejuk di musim dingin. Dengan perawakannya yang kurus kering, manusia tidak dapat memenuhi maksud-maksudku. Di antara semua manusia, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ya Tuhan, aku berutang kepadamu. Aku tidak pantas menerima kasih-Mu. Ini sudah malam, mengapa makan daun bawang? Aku tak ada nafsu makan. Kenapa? Kau masih takut? Ya, sedikit. Tuan dan Nyonya Huang sangat jahat. Mereka tidak mau menerima Injil, itu bukan masalah. Namun mereka lapor polisi. Jika tadi kau tidak bereaksi cepat, kita pasti telah ditangkap. Memberitakan Injil adalah pekerjaan yang berbahaya. Kita mungkin bertemu berbagai macam orang. Kita perlu sering berdoa dan memohon agar diberi hikmat. Aduh. Ada apa? Aku menggigit pipiku. Aku merasa kurang sehat. Cepat makan. Nanti aku akan meminta saudara Zong membelikanmu daging. Aku butuh daging. Senang rasanya bisa makan daging. Cepat makan. Setelah selesai, kita harus bersekutu dengan saudari Meng tentang pekerjaan penginjilan. Hai, beri aku daun bawang.
Mengapa makan daun bawang di malam hari? Hei, ayo cepat. Oh, video kesaksian pengalaman terbaru telah diunggah. Petugas lain mengambil tongkat listrik dan mulai menyetrum. Seluruh pinggang, punggung, dan bokongku seperti orang gila. Ketika mereka menyetrum bagian tengah tubuhku, rasanya perut dan ususku seperti diaduk-aduk. Itu sangat menyakitkan. Ketika mereka menyetrum dadaku, aku merasakan jantungku berkontraksi dan aku sulit bernafas. Ketika mereka menyetrum selangkanganku, aku merasa seakan-akan segenggam paku tajam tiba-tiba ditancapkan ke dagingku. Dan aku tidak mampu bernafas. Tepat ketika aku hampir tak sanggup lagi bertahan, aku teringat lagu pujian ini. Iblis telah hancurkanku. Telah kulihat wajah iblis. Tak lupa ribuan tahun kebencian. Lebih baik mati daripada tunduk pada iblis. Amin. Amin. Tuhan menjadi daging, menderita, hanya untuk selamatkan kita. Telah kunikmati kasih Tuhan. Ku harus bisa membalasnya. Amin. Amin. Sebagai manusia, ku harus serahkan hidupku dalam bersaksi bagi Tuhan. Amin. Amin. Tubuhku rusak, tapi hatiku makin kuat. Ku kan setia pada Tuhan hingga mati. Amin. Amin. Jika bisa senangkannya, ku kan tunduk bahkan sampai mati. Amin. Amin. Aku teringat bagaimana Tuhan telah menjadi daging dan menanggung penghinaan yang sangat besar hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Dia mengungkapkan firman-Nya untuk membekali kita. Tuhan telah membayar harga yang sangat mahal demi kita. Dan Dia selalu ada di sana, membimbing dan melindungiku sejak penangkapanku. Aku telah menikmati banyak kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang sudah kulakukan untuknya? Orang-orang kudus di sepanjang zaman telah mampu mengorbankan diri mereka, menjadi martir bagi Tuhan. Sedangkan aku baru menderita sedikit saja sudah ingin menghindarinya melalui kematian. Aku sangat pengecut. Ini tak bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Aku membiarkan iblis mentertawakanku. Dengan pemikiran ini, aku berdoa dalam hati. Tuhan, seperti apapun cara iblis menyiksaku, aku tidak akan pernah menyerah kepadanya. Aku akan hidup untukmu. Amin. Amin. Berkali-kali polisi menyetrumku hingga pingsan, lalu menyiramku agar bangun dengan air dingin. Aku bukan orang yang percaya Tuhan. Aku bukan orang percaya. Berkali-kali mereka meninggalkanku di tengah manusia lain. Berkali-kali mereka menyangkaku di hadapan setan-setan. Lalu aku mendapat ide. Aku akan berpura-pura gila. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu terakhir kali aku bangun. Kulihat seorang polisi sedang beristirahat di kursi, kelelahan dan terengah-engah. Polisi lainnya berkata, "Aku terkesan. Wanita ini terbuat dari besi. Tak ada yang bisa membunuhnya." Mendengar perkataannya, aku memanjatkan syukur dan pujianku kepada Tuhan. Tuhanlah yang mencerahkan, memberiku kekuatan, dan membimbingku melewati masa sulit ini. Imanku kepada Tuhan bertumbuh. Amin. Syukur kepada Tuhan. Wah, saudari ini sangat kuat. Iya. Kesaksiannya pasti diperkenan oleh Tuhan. Iya. Dia sangat kuat. Kesaksian ini sangat berkumandang. Itu benar-benar perlindungan Tuhan. Kesaksiannya Syukur kepada mengagumkan. Ya Tuhan,
aku telah mengecewakanmu. Aku takut mati. Dan demi melindungi nyawaku, aku meninggalkanmu di hadapan orang lain. Dan menyangkalmu di hadapan setan-setan. Sementara mengalami ujian, normal bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka, atau kurang memiliki kejelasan tentang maksud Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan, dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh jugalah yang mengambil semuanya itu. Apapun ujian yang dihadapinya, dia tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya adalah iman mereka dan hati mereka yang mengasihi Tuhan, yang Dia sempurnakan dengan bekerja. Dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri manusia, dan mereka tidak bisa melihatnya atau merasakannya. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Amin. 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 Iman kita diperlukan. Benar. Seperti yang firman Tuhan katakan, ketika manusia tidak memahami maksud Tuhan dan jalan penerapan mereka, mereka akan menjadi lemah atau negatif. Tuhan berkata bahwa ini normal. Tuhan berkata ini normal karena kita tidak memahami kebenaran, jadi Tuhan menoleransi kelemahan dan kenegatifan kita. Iya. Saat kita lemah, negatif, dan tidak memahami kebenaran, Tuhan tidak mengingat pelanggaran kita. Iya. Tetapi Dia memiliki tuntutan terhadap kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh kehilangan iman kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, kita harus seperti Ayub, tidak menyangkal Tuhan. Dan justru mencari maksud Tuhan, belajar untuk menantikan dan memiliki sikap tunduk. Amin. Syukur kepada Tuhan. Iya. Tingkat pertumbuhan kita belum dewasa. Kita butuh Tuhan untuk mengatur lingkungan yang memurnikan kita. Dan memungkinkan kita untuk belajar dalam lingkungan tersebut agar mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Mengerti dan memahami maksudnya. Serta mengetahui cara bertindak sesuai dengan maksudnya. Dengan demikian, hubungan kita dengan Tuhan akan makin bertambah normal dan dekat. Iya. Kita akan merasakan bimbingan dan perbekalan Tuhan, dan sangat menghargai bagaimana Dia membekali kita setiap saat dan di mana saja. Iya. Dan merasakan kehadirannya. Inilah sumber iman kita. Amin. 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 Tuhan mengasihi kita. Tuhan. Ya, iman kita terlalu kecil. Kita tidak tahu cara mengandalkan dan menghormati Tuhan. Iya. Memahami maksud Tuhan juga sangat penting. Ketika mengetahui tuntutan Tuhan bagi kita, kita akan memiliki tujuan dan jalan untuk diikuti. Benar. Dan iman kita akan disempurnakan. Amin. Jika kita ingin lebih memahami maksud Tuhan, kita harus terus makan dan minum firman-Nya. Baik. Iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu. Ketika engkau tidak mengerti pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan darimu adalah memiliki iman. Dan engkau harus bersikap tegas dan tetap teguh dalam kesaksianmu. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya,
Hanya dari dalam imanmu lah engkau akan bisa melihat Tuhan. Dan ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Tanpa adanya iman, dia tidak bisa melakukan ini. Amin. 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 Seringkali ketika sesuatu menimpa kita, kita tidak memiliki firman Tuhan untuk mengarahkan kita. Dan Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita. Atau memberitahu kita bagaimana harus bertindak atau apa yang harus dilakukan. Pada saat-saat seperti ini, kita perlu memiliki iman kepada Tuhan. Iman ini adalah pola pikir ketundukan yang Tuhan tuntut dari kita. Apapun yang Tuhan lakukan di masa depan, kita bersedia menerimanya dan tunduk dengan senang hati, melepaskan rencana kita, dan menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Amin. Sekalipun tindakan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan atau kepentingan daging kita, sekalipun tindakan Tuhan membuat tubuh kita menderita, atau bahkan menyebabkan kita kehilangan nyawa, kita harus memiliki hati yang tunduk, menerima pengaturan Tuhan, dan percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah apa yang kita butuhkan dan harus kita alami. Amin. Amin. Iya, hanya jika kita memiliki iman dan sikap seperti ini, barulah kita mendapatkan perkenan Tuhan dan menjadi orang yang Tuhan kasihi seperti Ayub. Benar. Hanya orang yang melakukan inilah yang memenuhi syarat untuk disempurnakan Tuhan. Renungkanlah tentang Ayub. Di tengah berbagai ujian, dia mengandalkan imannya untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Saat iblis mencobai dia dan Tuhan memurnikannya, Ayub tetap teguh dalam kesaksiannya. Pada akhirnya, dia cukup beruntung untuk mendengar suara Tuhan dan firman-Nya dari angin ribut. Ya, ini adalah hal yang sangat mulia. Ya, syukur kepada Tuhan. Ayub adalah orang yang diberkati. Iya. Kita seharusnya meniru Ayub, memiliki tekad dan iman seperti dia. Amin. Amin. Ya, kuharap aku dapat menerima pemurnian Tuhan selama hidup ini. Dan seperti Ayub, bisa tunduk kepada Tuhan sampai mati. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku berharap Tuhan akan membimbing kita dengan kasih karunia. Amin. Kita juga ingin meneladani Ayub, memiliki iman yang sama seperti Ayub, menerima kedaulatan Tuhan, dan mempercayakan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya memberitahu kita maksudnya, tetapi juga menunjukkan arah dan tujuan kepada kita. Dalam firman Tuhan, aku memahami prinsip penerapan dan belajar bagaimana aku harus bertindak untuk memuaskan maksud Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Melalui firman Tuhan yang baru saja kita makan dan minum, aku juga memahami kekuranganku. Salah satunya, aku kurang iman dan juga tidak benar-benar mengenalkan atau menghormati Tuhan. Meski aku terus mengaku percaya pada kedaulatan Tuhan, ketika dihadapkan dengan kenyataan, mau tak mau aku membuat rencana demi kepentingan daging dan masa depanku sendiri. Aku tidak memiliki sikap dan kenyataan untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Aku juga memberontak terhadap Tuhan dan ingin menggunakan segala cara untuk melepaskan diri dari lingkungan yang telah Tuhan atur. Aku tidak ingin menderita atau mati. Aku bahkan takut mati. Dalam hatiku, aku menentang Tuhan dan menolak pengaturan dan penataannya. Aku takut jika aku tidak berhati-hati, aku akan kehilangan nyawaku dan tidak pernah melihat istri atau anak-anakku lagi. Jadi aku genggam kehidupan dagingku dengan kuat di tanganku sendiri dan sama sekali tidak tunduk kepada Tuhan. Dibandingkan dengan Ayub,
Aku hanya pengikut yang bukan orang percaya dan tidak memiliki iman yang sejati. Selama bertahun-tahun, Tuhan telah dengan sungguh-sungguh menyirami dan membekaliku. Dan Dia belum menuai apapun dariku. Aku telah gagal dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selama bertahun-tahun ini. Dan juga pengharapan Tuhan terhadapku. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini. Sebelum menghadapi lingkungan tertentu, kita mengira bahwa kita memiliki iman sejati kepada Tuhan, mampu tetap teguh dalam kesaksian kita bagi Tuhan, serta tidak akan kesulitan untuk tunduk kepada Tuhan. Ketika menghadapi kenyataan, dalam hal perwujudan kita dan apa yang sebenarnya kita jalani, iman kita tidak mampu tahan pukulan. Kita mengecewakan Tuhan dan terlalu malu untuk menghadap Dia. Kita berulang kali berkata bahwa kita ingin meniru Ayub. Tapi sebenarnya, tingkat pertumbuhan kita tidak dapat dibandingkan dengan selai rambut pun di kepala Ayub. Iya. Berdasarkan perwujudan kita tidak layak membandingkan diri kita dengan Ayub. Dan tidak memenuhi syarat untuk meminta Tuhan memurnikan kita seperti yang Dia lakukan kepada Ayub. Kita terlalu jauh dari Ayub. Iya, kau benar. Kita berusaha meniru Ayub, tapi iman kita sangat jauh dari imannya. Ya. Namun, karena Tuhan mengajukan tuntutan ini terhadap kita, kita harus masuk ke dalamnya. Iya. Betapapun besarnya kesulitan yang kita hadapi, atau betapapun tidak dewasanya tingkat pertumbuhan kita tidak boleh dikekang oleh hal-hal ini. Kita harus fokus melakukan penerapan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Iya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kita masuki. Itu akan selalu menjadi kekuatan pendorong dan tujuan pengejaran kita. Iya. Kita tidak boleh lagi memberontak terhadap Tuhan dan melukai hatinya. Iya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki tujuan dalam pengejaran kita atau jalan penerapan. Dan kita tidak akan bertumbuh. Iya. Firman Tuhan dan lingkungan yang diatur adalah apa yang dibutuhkan oleh kita masing-masing. Iya. Dan pertumbuhan hidup serta perubahan watak kita tidak akan bisa dipisahkan dari. Iya. Amin. Aku tak boleh lagi jatuh ke dalam kenegatifan. Aku harus mengubah keadaan ini. Aku tak boleh terus memberontak terhadap Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu kelemahanku dan kesulitanku. Kiranya Tuhan mengatur lingkungan untukku, memurnikan imanku, dan membuatku mampu untuk melepaskan rencanaku, serta menyerahkan kepentingan daging, prospek, dan hidupku ke dalam tangannya, dan dalam belas kasihan, pengaturannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Makin kita mempersekutukan firman Tuhan, makin besar kekuatan dan iman kita, dan makin jelas jalan kita. Iya. Aku merasa kali ini agak berbeda dari yang lain. Berbeda bagaimana? Dulu ketika mendengar memberitakan Injil berisiko ditangkap, kakiku jadi lemas dan rasanya ingin buang air kecil. Setelah kita bersekutu, mengapa aku tidak lagi takut? Kau memiliki iman. Ya. Aku juga merasa bahwa pada saat ini aku telah memperoleh iman yang besar. Syukur kepada Tuhan. Karena kau memperoleh iman yang besar pada saat ini, jika kita membaca firman Tuhan lainnya, bukankah kau akan memperoleh iman lagi? Itu sudah pasti. Engkau mungkin berkata engkau telah ditaklukkan, tetapi bisakah engkau tunduk sampai mati? Engkau harus mampu mengikut Dia sampai akhir terlepas dari apakah ada prospek atau tidak. Dan engkau tidak boleh
kehilangan iman kepada Tuhan dalam lingkungan apapun. Pada akhirnya, engkau harus mencapai dua aspek kesaksian. Kesaksian Ayub, ketundukan sampai mati. Dan kesaksian Petrus, kasih yang tertinggi kepada Tuhan. Di satu sisi, engkau harus seperti Ayub. Dia kehilangan semua harta benda dan sekujur tubuhnya ditimpa penyakit. Kendati demikian, dia tidak meninggalkan nama Yahweh. Ini adalah kesaksian Ayub. Petrus mampu mengasihi Tuhan sampai mati. Ketika dia menghadapi kematiannya dan disalib, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak memikirkan prospeknya sendiri, atau mengejar harapan yang indah, atau pikiran yang muluk-muluk. Dia hanya berusaha mengasihi Tuhan dan tunduk pada semua pengaturan Tuhan. Itulah standar yang harus kau capai sebelum dapat dianggap telah menjadi kesaksian, sebelum kau menjadi orang yang telah disempurnakan setelah ditaklukkan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Firman Tuhan. ini luar biasa. Kita bersedia mengikuti Tuhan dan meninggalkan segalanya untuk melaksanakan tugas. Apapun yang Tuhan lakukan, kita bersedia tunduk kepadanya. Iya. Kesediaan ini merupakan perwujudan kita yang ditaklukkan Tuhan. Namun, tingkat pertumbuhan kita yang sebenarnya, yaitu iman dan ketundukan kita yang sebenarnya, masih jauh dari standar yang dituntut oleh Tuhan. Iya. Standar yang Tuhan tuntut adalah standar yang Dia bicarakan dalam bagian ini. Tunduk sampai mati dan memiliki kasih tertinggi kepada Tuhan. Amin. Ini adalah tuntutan Tuhan terhadap kita. Dan juga tujuan yang harus kita kejar sebagai makhluk ciptaan. Amin. Amin. Seperti apapun tekad kita, dan di lingkungan seperti apapun kita berada, standar-standar yang Tuhan tuntut terhadap masing-masing dari kita tidak berubah. Iya. Standar-standar ini adalah bahwa sebagai makhluk ciptaan, kita harus mempercayakan semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, ke dalam tangan Tuhan, dan tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan. Amin. Amin. Selain itu, ketika kita menghadapi kematian, seperti Petrus, kita tidak boleh mengeluh tentang Tuhan dan memasrahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu kelemahanku dan juga kesulitanku. Kumohon, aturlah lingkungan untukku, murnikan imanku, dan mampukan aku untuk melepaskan rencanaku sendiri dan mempercayakan kepentingan dagingku, prospek dan hidupku ke dalam tangan-Mu, dan membiarkan Engkau mengaturnya sekehendak hati-Mu. Ya Tuhan, aku juga ingin melepaskan rencanaku sendiri dan menyerahkan kepentingan, prospek, dan hidupku ke dalam tangan-Mu dan pada belas kasihan pengaturan-Mu. Amin. Apa yang terjadi? Saudari mau ditangkap. Kita harus pindahkan buku-buku ini. Sudah semua. Saudara John, sembunyikan buku-buku firman Tuhan ini dengan baik. Jangan sampai ditemukan sinagam merah yang sangat besar. Jangan khawatir. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku akan melindungi buku-buku ini. Jangan khawatir. Siapa itu? Jangan bergerak! Jangan bergerak! Berhenti! Jangan lari!
Tiongkok negara yang sangat besar. Tapi kita yang percaya Tuhan tidak punya tempat untuk istirahat. Aku berharap Tuhan mau menghancurkan si naga merah yang sangat besar sekarang. Jadi kita tidak perlu kabur seperti ini. Tidak bisa. Aku masih menunggu untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jika si naga merah yang sangat besar dihancurkan, bagaimana aku bisa menjadi kesaksian? Janganlah mengharapkan saudara-saudari menderita bersamamu. Hanya demi kau bisa menjadi kesaksian. Jika kita semua dianiaya, kita semua harus berdiri untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jika semua orang bangkit untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan, agar dia memperoleh kemuliaan yang lebih besar, bukankah itu bagus? Benar. Itu pun makin mempermalukan iblis, kan? Jika saatnya tiba, si naga merah yang sangat besar pasti akan sangat marah. Si naga merah yang sangat besar, dihancurkan atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Itu benar. Si naga merah yang sangat besar telah melakukan banyak pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Tanpa dia, banyak orang tidak akan dapat disingkapkan dan disingkirkan. Sebagai sebuah kontras, itu bisa dianggap memadai. Kontras juga bisa memadai dan tidak memadai. Dia harus melakukan pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah misinya. Jika tidak, dia tidak akan bertahan hidup hingga sekarang. Hei, kau benar. Ini seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ketika aku secara resmi memulai pekerjaanku, semua manusia bergerak saat aku bergerak. Sehingga orang-orang di alam semesta menyibukkan diri bersamaku. Seluruh semesta menjalani kesibukan yang penuh sukacita dan manusia diberi semangat olehku. Sebagai hasilnya, si naga merah yang sangat besar itu sendiri menjadi kebingungan dan marah karena aku. Dan ia melayani pekerjaanku. Dan walaupun sebenarnya tidak mau, ia tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya sehingga terpaksa tunduk pada pengaturanku. Dalam seluruh rencanaku. Dalam seluruh rencanaku, si naga merah yang sangat besar adalah kontrasku, musuhku, dan juga hambaku. Karena itulah aku tidak pernah mengendurkan tuntutanku terhadapnya. Karena itu, tahap terakhir dari pekerjaan inkarnasiku diselesaikan di dalam rumahnya. Ini lebih kondusif naga merah yang sangat besar melakukan pelayanan bagiku dengan baik. Dan melaluinya aku akan menaklukkannya, serta melengkapi rencanaku. Lumayan, kau sudah berupaya memahaminya. Kau bahkan telah menghafal bagian ini. Kau memahami segalanya, tapi kau hanya bicara omong kosong. Hei, itu suasana hatiku untuk sesaat saja. Dalam hatiku, aku ingat firman Tuhan. Seluruh provinsi telah bersatu untuk melakukan penangkapan ini. Banyak saudara-saudari yang telah ditangkap. Apa kau dengar kabar tentang saudari Chiang atau saudara Chong? Mereka berdua sudah ditangkap. Dua-duanya? Saudari Chiang dikurung di penjara pusat. Aku dengar dia akan dihukum. Saudari Mong mencoba bunuh diri karena tidak kuat menahan siksaan.
Dia berhasil diselamatkan, tapi lukanya parah. Tidak pasti apakah dia akan hidup. Saudara Chong, apa yang terjadi padanya? Polisi mengambil darahnya secara paksa. Pada akhirnya, karena kehilangan banyak darah, dia meninggal. Dia meninggal? Saudara Chong. Jangan khawatir. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku akan melindungi buku-buku ini. Saudara Chong. Saudara Chong telah meninggal. Saudara Chong. Apa yang kalian lakukan? Diam! Lepaskan aku! Parat! Diam! Apa kalian menangkapku? Kalian berdua! Lepaskan Jangan aku! bergerak! Kami menangkap kalian dengan percaya Tuhan! Berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Ayo. Zhao Xiangming. Kami polisi! Sebelumnya, pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia, banyak nabi dan orang kudus zaman dahulu mempersembahkan nyawa mereka untuk menyebarluaskan Injil. Jadi mereka yang lahir pada akhir zaman juga dapat mempersembahkan nyawa mereka untuk tujuan ini. Ini bukan sesuatu yang baru atau tiba-tiba, dan terlebih lagi, ini bukan tuntutan yang berlebihan. Inilah yang harus dilakukan makhluk ciptaan dan merupakan tugas yang harus mereka laksanakan. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran tertinggi.
Jika yang kau lakukan hanyalah meneriakkan slogan tentang apa yang ingin kau lakukan bagi Tuhan, bagaimana engkau ingin melaksanakan tugasmu dan seberapa banyak engkau ingin mengorbankan diri bagi Tuhan, itu tidak ada gunanya. Ketika kenyataan benar-benar kau alami, ketika engkau diminta untuk mengorbankan nyawamu, apakah engkau mengeluh? Pada saat-saat terakhir, apakah engkau rela dan apakah engkau benar-benar tunduk? Ini adalah ujian dalam hal tingkat pertumbuhanmu. Jika pada saat nyawamu akan diambil darimu, engkau merasa tenang, rela, dan tunduk tanpa mengeluh. Jika engkau merasa telah memenuhi tanggung jawab, kewajiban, dan tugasmu sampai akhir, jika hatimu bersukacita dan tenang, jika engkau mati dengan cara seperti ini, maka di mata Tuhan, engkau sama sekali belum mati. Sebaliknya, engkau hidup di alam lain dan dalam wujud yang lain. Engkau hanya hidup dengan cara yang berbeda. Engkau tidak benar-benar mati. Di mata manusia, orang ini meninggal pada usia yang sangat muda, sungguh menyedihkan. Namun, di mata Tuhan, engkau belum mati atau pergi untuk menderita. Melainkan, engkau telah pergi untuk menikmati berkat dan menjadi makin dekat dengan Tuhan. Karena sebagai makhluk ciptaan, engkau telah memenuhi standar dalam pelaksanaan tugasmu di mata Tuhan. Engkau telah menyelesaikan tugasmu. Tuhan tidak lagi membutuhkanmu untuk melaksanakan tugas ini di antara jajaran makhluk ciptaan. Bagi Tuhan, kepergianmu bukan disebut pergi, tetapi engkau diambil, dibawa pergi, atau dituntun pergi. Dan itu adalah hal yang baik. Ya Tuhan, aku bersedia mempersembahkan hidupku kepadamu dan tunduk pada pengaturan-Mu. Kumohon, aturlah lingkungan untukku, persiapkan kesempatan, dan mampukan aku untuk menebus pelanggaranku dan menjadi kesaksian yang benar bagimu. Panggil kakek. Kakek. Hai, anak baik. Ayah, Hah? bagaimana keadaanmu? Oh, baik. Oh ya, aku membawakanmu pakaian musim dingin. Wah, tak usah Sini, repot-repot. mari kita lihat. Oh, baik. Coba ku lihat. Lumayan. Hei. Hah? Bagaimana tinnitus sentralmu? Sudah membaik? Oh, Aku menemukan obat tradisional ini untuk tinnitusmu. Cobalah, siapa tahu itu membantu. itu bukan disebabkan oleh kelelahan, melainkan pemukulan. Ini luka dalam. Tidak akan mudah disembuhkan. Cobalah, mungkin itu akan membantu. Ayah, cobalah. Iya. Baiklah, taruh di sana. Ini makanlah buah-buahan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Beristirahatlah, tidak apa-apa. Yoyo, makanlah jeruk ini. Ayah, Ya, lenganmu terluka. Tidak boleh angkat benda berat. aku tahu. Apa ingatanmu sudah mulai pulih? Apa benjolan di kepalamu sudah hilang? Ingatanku mungkin tidak akan kembali. Benjolan ini masih ada. Masih sering mengantuk. Aku tanya Sinsi tentang keadaan ayah. Katanya itu disebabkan oleh cedera otak dan gangguan saraf. Tidak mudah diobati. Obat tidak banyak membantu. Ayah harus perlahan memulihkan diri. Jangan sampai saraf terganggu lagi. Baik. Ayah, jangan sampai kelelahan. Jagalah kesehatan. Iya. Beginilah keadaanku sekarang. Saudara-saudari merawatku dengan baik di sini. Aku tidak kelelahan. Selain itu, aku tidak setua itu. Usiaku belum 70-an atau 80-an. Aku belum perlu memelihara kesehatanku. Aku mendoakanmu setiap hari di rumah. Memohon agar Tuhan melindungi dan mencerahkanmu. Saudara-saudari di sana juga mengkhawatirkanmu. Iya. Dulu ketika aku dalam keadaan sehat,
Daya ingatku bagus. Dan otakku tidak bermasalah. Tapi aku tidak makan dan minum firman Tuhan dengan serius. Atau memahami banyak kebenaran. Aku hanya melakukan hal-hal lahiriah. Aku laksanakan tugasku berdasarkan semangat dan tidak berfokus untuk mengejar kebenaran. Aku percaya kepada Tuhan bertahun-tahun tanpa memahami maksud Tuhan. Aku telah membuang begitu banyak waktu. Kini aku telah menenangkan hatiku untuk makan dan minum firman Tuhan, memahami beberapa kebenaran, dan mulai memahami maksud Tuhan. Aku agak sadar untuk melakukan penerapan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan tidak ingin melakukan hal-hal lahiriah semauku atau melaksanakan tugas berdasarkan keinginanku lagi. Namun kesehatanku lebih buruk daripada sebelumnya dan daya ingatku buruk. Aku sering lupa. Pada saat aku menyelesaikan sebuah kalimat, aku sudah lupa bagian awalnya. Saat membaca firman Tuhan, tepat setelah aku selesai, aku tak mampu mengingatnya. Dan ketika aku berusaha keras untuk merenungkannya, aku tetap tak memiliki cukup tenaga untuk melakukannya. Aku ingin berupaya lebih keras untuk memahami firman Tuhan, mengerahkan lebih banyak tenaga dan membayar harga lebih mahal. Sayangnya otakku tidak mau bekerja. Selain dengungan di kepalaku, aku tak mampu mengingat hal baru. Sekarang aku benar-benar menyesal. Seandainya aku tahu akan jadi begini, aku pasti telah berupaya lebih keras untuk memahami firman Tuhan 10 tahun yang lalu. Lalu aku pasti memahami lebih banyak kebenaran daripada sekarang. Dan aku tidak akan meninggalkan penyesalan seperti ketika ditangkap dulu. Sekarang, aku tidak meminta apapun. Selain agar selama sisa hidupku, aku dapat bertugas memberikan sisa waktuku untuk Tuhan, serta menjadi kesaksian yang kuat dan berkumandang baginya. Selagi aku dapat bergerak dan masih sehat, dan selagi pikiranku masih jernih. Ayah sedang kurang sehat. Jangan terlalu banyak berpikir. Asalkan ayah baik-baik saja, sebagai anak-anak ayah, kami akan merasa lega. Iya. Kita semua adalah makhluk ciptaan. Kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi kesaksian yang kuat dan berkumandang bagi Dia. Inilah tugas yang harus kita laksanakan sebagai makhluk ciptaan. Ini tugas yang wajib kita lakukan. Hidupku berasal dari Tuhan. Bahkan nafasku diberikan oleh Tuhan. Jika suatu hari Tuhan ingin aku mati, aku harus menerimanya sebagai kewajibanku dan tidak menolaknya. Sekarang ini, aku selalu berdoa, bertekad bahwa aku akan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sekalipun nyawaku taruhannya, dan memohon agar Tuhan memeriksa hatiku dan menguji tekad ini. Ayah, mengapa ayah bicara tentang hidup dan mati ini tanpa alasan yang jelas? Jingya, jika ayah tidak ada di sini, suatu hari kau harus menjaga ibumu dengan baik, juga adik laki-laki dan perempuanmu.
Apa yang akan ayah lakukan? Ayah mau pergi kemana? Ayah baik-baik saja. Keadaan ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ada apa dengan kakek? Jangan menangis, Nenek. Jangan menangis, kakek. Yoyo anak baik. Yoyo bersikap baik. Yoyo tidak akan membuat kakek marah. Kakek tahu Yoyo anak yang baik. Kakek senang berjumpa dengan Yoyo. Jadi, mengapa kakek menangis? Kakek telah melakukan kesalahan dan melukai hati Tuhan. Kakek harus menebusnya. Yoyo tidak akan membiarkan kakek pergi. Bukankah Yoyo adalah anak yang baik? Iya. Kakek juga ingin menjadi anak yang baik. Jika kakek tahu kakek melakukan kesalahan dan tidak menebusnya, ini akan makin menyakiti hati Tuhan, dan kakek tidak akan menjadi anak baik. Yoyo ingin kakek menjadi anak yang baik, sama seperti Yoyo. Benar sekali. Yoyo memang anak yang sangat baik. Hah? Ayah, berikan dia padaku. Baik, ya, pergilah ke ibumu. Dalam perjalanan hidup manusia, hanya memahami maksud Tuhan dan melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan sesuai dengan maksudnya adalah kehidupan yang paling berharga. Jika kita tidak memahami maksud Tuhan atau melaksanakan tugas, sekalipun kita menikmati kebahagiaan dari keluarga yang besar dan sejahtera, itu akan menjadi hampa. Hanya ketika kita memahami cara berperilaku, cara menjadi makhluk ciptaan yang baik, cara menunjukkan kesetiaan kita kepada Sang Pencipta, barulah kita tidak akan menjalani hidup kita dengan sia-sia dan memenuhi syarat untuk menghadap Sang Pencipta setelah kematian kita. Jika makhluk ciptaan tidak memahami kebenaran apapun saat mereka masih hidup, tidak tahu apa arti hidup, dan tidak mampu melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh makhluk ciptaan, maka keberadaan mereka telah kehilangan maknanya. Dan setelah mereka mati, mereka tidak akan mampu menghampiri Sang Pencipta. Iya. Selama bertahun-tahun ini, aku membaca firman Tuhan. Kebenaran telah menjadi makin jelas. Firman Tuhanlah yang telah menuntunku untuk membebaskan diri dari kekangan kematian. Ini, lihatlah betapa bagusnya bagian firman Tuhan ini. Makin aku membacanya, makin banyak dorongan di hatiku, dan makin jelas aku melihat hidup dan mati. Akan kubacakan. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Jika engkau mengakui bahwa engkau adalah makhluk ciptaan, engkau harus mempersiapkan dirimu untuk membayar harga demi memenuhi tanggung jawabmu, mengabarkan Injil, dan melaksanakan tugasmu dengan benar. Harganya mungkin engkau akan menderita penyakit atau kesukaran jasmani, atau menderita penganiayaan sinaga merah yang sangat besar, atau kesalahpahaman orang-orang dunia terhadapmu.
serta berbagai kesengsaraan yang orang alami ketika mengabarkan Injil, dikhianati, dipukul dan dicaci, dikutuk, bahkan diserang, dan berada dalam bahaya maut. Mungkin saja selama proses mengabarkan Injil, engkau akan mati sebelum pekerjaan Tuhan selesai. Dan engkau tidak akan hidup untuk melihat hari kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah kematian para murid Tuhan Yesus? Di antara para murid, ada yang dirajam, diseret di belakang kuda, disalibkan terbalik, dikoyak-koyakan oleh 5 ekor kuda. Berbagai jenis kematian menimpa mereka. Apakah alasan kematian mereka? Apakah mereka dihukum mati secara sah karena kejahatan mereka? Tidak. Mereka dikutuk, dipukuli, dicaci, dan dibunuh karena mereka mengabarkan Injil Tuhan. Dan ditolak oleh orang-orang dunia. Dengan cara seperti itulah mereka menjadi martir. Orang yang percaya Tuhan mati dengan cara seperti itu. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Saat kita membahas topik ini, kau menempatkan dirimu pada posisi mereka. Lalu apakah hatimu terasa sedih dan apakah engkau merasa sakit yang tersembunyi? Engkau berpikir mereka melaksanakan tugas, mengabarkan Injil Tuhan, dan seharusnya dianggap sebagai orang baik. Jadi bagaimana mereka bisa mengalami kesudahan seperti itu? Sesungguhnya, begitulah tubuh mereka, mati dan berakhir. Itu adalah cara mereka meninggalkan dunia manusia. Tetapi, bukan berarti kesudahan mereka sama. Bagaimanapun cara kematian dan kepergian mereka, bagaimanapun itu terjadi, itu bukanlah cara Tuhan. Mendefinisikan kesudahan akhir dari hidup mereka, kesudahan akhir dari makhluk ciptaan tersebut. Ini harus kau pahami dengan jelas. Sebaliknya, mereka justru menggunakan cara-cara itu untuk mengutuk dunia ini dan untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka menggunakan hidup mereka yang paling berharga, menggunakan saat-saat terakhir hidup mereka untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar, dan untuk menyatakan kepada iblis dan dunia bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan benar, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, dan daging inkarnasi Tuhan. Bahkan hingga di saat terakhir hidup mereka, mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Bukankah ini suatu bentuk penghakiman terhadap dunia ini? Mereka menggunakan nyawa mereka untuk menyatakan kepada dunia, untuk menegaskan kepada manusia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, bahwa Dia adalah daging inkarnasi Tuhan, bahwa pekerjaan penebusan yang Dia lakukan bagi semua manusia memungkinkan manusia untuk terus hidup. Fakta ini tidak akan berubah selamanya. Amin. Amin. Pendeta Chang. Pendeta Chang. Apa kau sudah mendapatkan izinku untuk berkhotbah di sini? Gereja kami memiliki aturan. Orang tak dikenal dilarang berkhotbah di sini. Iya. Jika kalian memiliki kemampuan, khotbahilah orang tidak percaya. Jangan ke sini dan mencuri dombaku. Berani sekali kalian datang ke sini dan mencuri domba. Iya. Orang yang percaya Tuhan semuanya adalah domba Tuhan. Mereka bukan domba siapapun dan bukan milik siapapun. Iya. Mereka berhak memilih keyakinan mereka sendiri. Mereka berhak memutuskan jalan mana yang mereka tempuh. Amin. Amin. Iya. Mereka berhak memilih khotbah siapa yang mereka dengar.
Kau tidak boleh mengekang mereka. Benar. Iya. Mereka bukan aksesorimu. Mereka juga bukan budakmu. Dia benar. Apa katamu? Sebagai seorang pendeta, kau seharusnya memberi mereka kebebasan dan mendorong mereka mencari jalan yang benar. Terutama jika menyangkut kedatangan Tuhan kembali. Kau harus lebih memimpin mereka lagi untuk menyelidiki. Iya. Iya. Benar. Iya. Iya. Ya, Pendeta Zhang. Saudara Cho baru saja bersaksi bahwa Tuhan telah datang kembali. Kedatangan Tuhan kembali. Ada terang dan Mereka terang. telah mendengarkanku. Berkhotbah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa mereka bukan domba-dombaku? Iya. Akulah yang seharusnya memimpin domba-dombaku. Mereka harus mendapatkan izinku sebelum mendengarkan khotbah siapapun. Aku harus memeriksanya dulu. Benar. Amin. Selain itu, kau datang ke wilayahku untuk berkhotbah tanpa mendapatkan persetujuanku. Apa kau pikir? Aku tidak akan lapor polisi? Benar, hubungi Benar, polisi. hubungi polisi. Jangan lakukan Tangkap itu. mereka semua. Bawa mereka ke kantor polisi hari ini. Jangan Apa yang kalian lakukan? Apa kalian masih orang yang percaya Tuhan? Kalian lapor polisi. Itu mengkhianati Tuhan dan teman. Kalian telah disesatkan. Ini pelanggaran terhadap Tuhan. Pendeta Zhang sudah sering bilang agar tidak menerima orang tanpa Bawa kenal. mereka kemana? Bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Mereka saudara kita. Ini tidak benar. Tahukah kau apa akibat dari menulis surat perjanjian ini? Aku tahu. Kau tidak takut masuk penjara? Kau akan dihukum karena ini. Takut. 10 tahun yang lalu, aku benar-benar takut. Sayangnya bagimu, aku bukan orang itu lagi. Aku telah berada di tanganmu. Apa ada gunanya merasa takut? Kau cukup tangguh. Apa kau tidak takut mati? Hah? Aku sudah mati sekali. 10 tahun yang lalu. Kau ingin membuatku menjadi Yudas, bukan? Selama aku masih hidup, aku akan memberitakan Injil. Kecuali kau memukuliku sampai mati. Jika ingin mengubahku menjadi Yudas, lupakan saja. Parah! Parah! Kau berani sekali ya? Hah? Kau tahu kau berada di mana? Hah? Kepala kau cari mati! Parah! 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 Aku sudah menjadi polisi bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu orang yang tetap sekuat ini setibanya di sini. Ini adalah dunia PKT. PKT memberimu jalan keluar. Dengan memberitakan Injil kau menentang PKT. Kau pikir kau di pihak yang benar? Kau bisa saja menjalani kehidupan yang baik. Mengapa kau bersikeras percaya pada agamamu? Di mana Tuhan? Di manakah Dia? Tahukah kau bahwa PKT adalah ateis? Keparat seorang percaya di dunia PKT. Bagaimana kau bisa begitu congkak, ha? Beraninya kau berkhotbah. Keparat. Cukup. Keparat. Jangan mengoceh. Beri kami jawaban tentang buku-buku itu dulu. Dari mana asal buku-buku itu? Siapa yang menjadi pemimpinnya? Jangan bodoh, bicaralah. Hei, jika kau tidak mengerti apa-apa, jangan bicara omong kosong. Apa katamu? Hah? PKT adalah ateis. Mereka berkata Tuhan itu tidak ada. Tapi sebenarnya, dalam hati mereka, mereka ingin menjadi Tuhan dan paling dipuja orang. Di negara ini, mereka berusaha memusnahkan keyakinan beragama. Di luar negeri, mereka memperluas kekuasaan PKT, menciptakan front persatuan, dan melakukan aktivitas mata-mata. Konon, mereka ingin membangun komunitas bagi umat manusia dengan masa depan bersama.
Bukankah mereka hanya ingin mengendalikan seluruh dunia? Bukankah tujuan mereka melakukan itu? Untuk membuat semua orang percaya kepada PKT dan Marxisme-Leninisme? Apa itu Marxisme-Leninisme? Itu adalah hantu komunisme. Itu iblis dan setan yang sesungguhnya. Sinaga merah yang sangat besarlah yang telah memusuhi Tuhan sepanjang sejarah. Dengan mengikuti PKT, kalian sedang mengikuti setan dan iblis. Ketika PKT jatuh, kalian akan dikubur hidup-hidup bersama mereka. Kalian bahkan tidak tahu akibat dari mengikuti PKT. PKT berkata Tuhan itu tidak ada. Jadi kalian berkata Tuhan itu tidak ada. Setelah para pemimpin besar setan itu meninggal, biksu diminta membacakan kitab suci agar jiwa mereka damai. Apa yang terjadi? Bukankah mereka tidak percaya Tuhan? Lalu mengapa mereka masih takut masuk neraka dan dihukum? Kalian terlalu naif. Otak kalian telah dicuci oleh PKT dan mereka telah melakukannya secara menyeluruh. Aku terlalu lembek kepadamu ya. Jika aku tidak keras kepadamu, kau akan berani berkata apa saja. Lihatlah di mana kau berada sekarang. Keparat! Cukup. Cukup. Diam, keparat! Jangan katakan omong kosong itu. Cepat beritahu kami, dari mana asal buku-buku itu? Siapa yang menjadi pemimpinnya? Di luarnya, PKT tampak seperti partai politik ateis. Tetapi pada esensinya, mereka adalah sekelompok setan yang menentang Tuhan. Mereka membenci Tuhan, pekerjaan Tuhan, kebenaran yang Tuhan ungkapkan, dan firman yang Tuhan ucapkan. Mereka juga membenci semua orang percaya yang mengikuti Tuhan. Mereka menganiaya para pengikut Tuhan dengan cara yang gila dan licik. Sampai-sampai kami menjadi tunawisma. Bahkan ada keluarga yang anggotanya terpisah atau terbunuh. Dan banyak dari antara kami yang disiksa dan dianiaya mereka. Banyak di antara kami pengikut Tuhan yang ditangkap, dihukum, dan kehilangan kebebasan karena memberitakan Injil. Banyak di antara kami yang tidak memiliki tempat tujuan. Kami diburu di mana-mana. Bahkan masuk dalam daftar buronan. Karena kami melaksanakan tugas di rumah Tuhan. Banyak di antara kami yang tidak bisa pulang ke rumah atau berkumpul kembali dengan kerabat dan menghabiskan hari-hari sebagai tunawisma karena dianiaya Sinaga Merah yang sangat besar. Sudah sepantasnya. Siapa suruh kau melawan PKT? Meskipun demikian, PKT tidak membiarkan kami. Mereka mengarang fitnah tentang kami, membuat tuduhan palsu, dan menggunakan berbagai tuduhan palsu untuk menghukum kami. Mengatakan bahwa penangkapan ini untuk membantu kami kembali ke masyarakat dan keluarga kami. Adalah cara yang bagus untuk mengatakannya. Jika bukan karena penganiayaan PKT, bukankah kami dapat kembali ke rumah kami? Masih dapatkah kami menyebutnya sebagai rumah kami? Di dalam dan di luar, ada alat pengintai, kamera, dan perangkat pemantau audio. PKT benar-benar telah berinvestasi banyak untuk membantu kami kembali ke keluarga kami dan masyarakat. Mereka menggunakan peralatan pengawasan paling canggih di dunia untuk menangkap kami orang Kristen. Ini benar-benar dapat dikatakan sebagai tindakan yang jahat dan sesat.
kalian masih saja menganggap mengikuti partai semacam ini bergengsi. Kami tidak punya pilihan. Siapa menyuruh kalian menentang partai? PKT tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada kami pengikut Tuhan yang tak berdaya. Sebaliknya mereka berkata, pasukan tidak akan ditarik sampai pembersihan selesai. Yang kami lakukan hanya mengikuti Tuhan. Mengapa PKT menghasut rakyat melawan kami? Apa yang ditakutkan oleh PKT? Mereka berusaha keras memusnahkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak melakukan tugas yang pantas. PKT sangat ahli dalam menyiksa orang yang percaya Tuhan. Mereka mengerikan dalam mengatur negara mereka. Banyak orang mengemis di depan pintu pemerintah dengan pakaian compang-camping. Tapi PKT justru memberikan banyak uang kepada negara-negara lain dan tanpa malu berkata, memenuhi hasrat masyarakat akan kehidupan yang baik adalah tujuan kami. PKT telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung banyaknya terhadap pengikut Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka adalah sekelompok teroris terbesar di dunia. Mereka adalah poros kejahatan. Tapi mereka malah menyombongkan diri bahwa mereka dengan tegas memerangi segala bentuk terorisme. Ketika setan berbicara, dia berusaha menampilkan warna hitam sebagai putih. Dia tidak tahu malu. Orang-orang yang memiliki sedikit hati nurani harus memisahkan diri dari PKT dan tidak terlibat dalam kejahatannya. Namun, kalian telah melihat PKT melakukan banyak kejahatan dan menganiaya orang tidak bersalah. Dan kalian tidak mengutuk kejahatan mereka. Kalian malah ingin membantu dan menjadi kaki tangan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bukanlah niat kami untuk melakukan hal-hal ini. PKT yang meminta kami melakukannya. Jika kau ingin membenci seseorang, jangan membenci kami. PKT adalah sinagam merah sangat besar yang disebutkan dalam Alkitab. Di sepanjang zaman, dia menjadi musuh Tuhan, menganiaya Tuhan dan umat pilihannya. Dia telah melakukan kejahatan serius dan ditakdirkan untuk dihukum oleh Tuhan. Namun, kalian berbeda. Kalian hanyalah anggota masyarakat biasa. Kalian hanyalah orang biasa. Kalian tidak seharusnya menjadi musuh Tuhan. Kalian tidak boleh menganiaya Tuhan dan umat pilihannya seperti sinagam merah yang sangat besar. Kami harus melakukan ini agar bisa makan. PKT yang menafkahi kami. Aku tahu. Kalian hanya lakukan ini demi cari nafkah. Namun kalian bisa lakukan apa saja untuk cari nafkah. Mengapa harus melakukan pekerjaan seperti ini? Sebagai antek-antek dan kaki tangan, naga merah yang sangat besar. Kalian akan membuat marah manusia dan Tuhan. Ini takkan berakhir baik bagi kalian. Jika kalian meninggalkan si naga merah yang sangat besar, Tuhan akan mengingat perbuatan baik kalian. Bahkan burung-burung di udara memiliki makanan dan sarana untuk hidup. Sang Pencipta pasti tidak akan membiarkan kalian, orang yang hidup kelaparan. Jangan melakukan tugas membantu kekuatan jahat ini. Kalian harus mengumpulkan perbuatan baik untuk keturunan kalian. Tuhan menunjukkan belas kasihan yang besar dan murka yang mendalam.
Tuhan akan memberikan belas kasihan dan berkat kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan mengikutinya. Orang-orang itu akan menikmati kasih karunia darinya. Sebaliknya, bagi mereka yang sengaja menentangnya, padahal mengetahui dia ada, Tuhan akan melepaskan murkanya. Dia akan menghukum mereka yang menentang dia dan mereka yang telah menganiaya umat pilihannya. Kalian masih punya waktu untuk berhenti. Jika kalian terus melakukannya, kalian akan menderita hukuman dan pembalasan Tuhan. Konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mereka yang bersikeras menentang Tuhan sampai akhir pasti akan menderita hukuman kekal. Pak Kepala? Ya, sekarang juga. Ada misi mendesak. Periksalah, apakah catatanku benar. Dan tanda tangani ini. Chao Xiangming, kau boleh pergi. Hah? Sudah selesai? Aku boleh pergi? Ya Tuhan.